ketiga, mereka testimoni, bukan kesaksian. Testimoninya bagaimana? Misalnya contoh, ada seorang jemaat yang sampaikan, puji Tuhan, saya menangkap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan Mami Gembala di minggu kedua, hari Rabu di rumah keluarga ini misalnya. Firman Tuhan yang saya tangkap dengan jelas bahwa misalnya saya sampaikan tentang familiar spirit, tentang pembelajaran tentang familiar spirit. Familiar spirit itu apa? Familiar spirit itu ada satu dosa yang sudah ditandai oleh iblis. Misalnya, contoh, saya suka marah-marah. Nah, iblis sudah tahu, oh kalau ini misalnya saya kalau diperhadapkan dengan masalah ini, dia pasti kambuh marahnya. Misalnya, dia pasti sesedikit dia akan marah. Nah, iblis akan tandai dosa itu atau kelakuan itu atau sifat itu, iblis tandai kepada kita sehingga itu yang dia sodorkan setiap hari. Nah, dia kalau begini marah toh, nah dia kasih lagi tuh dosa-dosa itu dia kasih lagi. Apa yang kita tidak suka itu yang dia sodorkan. Kalau kita tidak menang atas peristiwa itu atau masalah itu namanya familiar spirit. Jadi dosa familiar. Familiar tahu kan arti familiar? Sudah jadi kebiasaan. Dosa yang seperti berat untuk dicabut. Kayak dulu Bu Yuni kalau nggak salah ya, waktu dia awal-awal jadi jemaat di sini karena dia kasihan dari Muslim, itu bayangkan, saya sudah bilang kemarin, Bu Yuni kalau tengah malam saya lagi tidur enak-enak, HP dulu kan bunyinya teng itu masuk WA SMS dulu ya, belum ada WA ya, masih SMS. Biar saya lagi tidur Bu Yuni baru jam 3 jam 2 dia SMS, karena maklum dia kan yang baru jadi anak Tuhan, terus bergelora, pengen tahu setiap dia tengah malam baca Alkitab ada sesuatu yang dia tidak mengerti, dia langsung tidak mau tahan sampai besok atau tidak mau tahan sampai ketemu dengan saya. Malam itu juga dia langsung SMS. Betul Bu Yuni? Kan ada orangnya, jadi saya bukan bersaksi dosa. Waduh Tuhan, dalam hati saya, oh Tuhan, ini jemaat ini ada otak ya. Kalau ada otak, maksudnya otak. Dia lagi tidur sudah diganggu, ya kan? Tapi nggak boleh ya kita bersungut seperti itu. Itu satu anugerah. Puji Tuhan, dia ketika dia jadi anak Tuhan, responnya dia rasa lapar dan haus akan firman itu luar biasa. Kan gembala ditulis 1 kali 24 jam lebih dari dokter, ya kan? Dokter nggak sampai 1 kali 24 jam, rumah sakit yang 1 kali 24 jam. Dokter nggak seperti itu. Tapi kalau hamba Tuhan 1 kali 24 jam buat jemaatnya. Haleluya. Kalau jemaat lagi ada apa-apa, oh gembala harus siap. Haleluya. Ya gembala di sini begitu tuh. Harus siap. Ya. Jadi waktu Bu Yoni, saya langsung bangun, saya langsung balas. Oh, artinya ayat ini begini. Makanya puji Tuhan, aku dapati kau tetap setia. Pertahankan itu. Haleluya. Sambung di mana tadi? Saya lupa. Masuk ke saksi. Testimoni ya. Saya mau cerita tentang testimoni jemaatnya seperti itu. Jadi menangkap firman, apa yang kami sampaikan dulu. Ini saya sebenarnya mau menangis, mau meneteskan air mata karena sedih. Kenapa? Saya sedih karena saya dibukakan, disingkapkan pewahyuan dari Tuhan. Nanti ketika saya di Manado, kenapa tidak dari CCN dulu? Sehingga saya tetap ketika saya datang, jemaat-jemaat yang lama, dulu 35 kakak saya tinggalkan di sini. Paling ada berapa kakak yang karena kerja di Jakarta, jadi dong sobat kos di Jakarta kurang jadi datang kalau acara besar. Kalau saya undang, datang ada acara, mau Natal kah, mau apa, dari Jakarta dong datang. Orang Batak-Batak yang kerja di Jakarta, tapi masih jemaat saya. Jemaat di sini, jadi kalau acara besar baru kurang datang. Dan jemaat-jemaat yang ada di sini, saya agak sedih. Kenapa? Saya bilang Tuhan, kenapa kebenaran firman Tuhan disingkapkan tidak dulu dari CCN, sehingga jemaat-jemaat CCN itu akurat, strong dan dewasa rohani. Kalau jemaat yang saya mendapatkan kebenaran firman Tuhan yang hari-hari ini saya sampaikan kepada anak rohani
rohani kami di Manado, kalau itu dulu ada di sini, saya percaya jemaat yang dulu tetap ada. Haleluya. Jadi itu yang menjadi kesedihan dan Tuhan, kenapa Tuhan singkapkan kebenaran firman Tuhan nanti sudah di Manado? Kenapa saya tidak membangun jemaat saya yang di Ciseeng seperti sekarang ini? Jadi anak-anak rohani saya di sana, saudara, mereka punya testimoni begini. Puji Tuhan, saya diambil. Coba buka, tolong ayat bukanya Yeremia 3 ya, ayat 14 dan 15. Ayat ini saudara menjadi pegangan anak-anak rohani saya di Metanoia. Coba boleh? Kembalilah hai anak-anak yang murtad, demikianlah firman Tuhan, karena aku telah menjadi Tuhan atas kamu. Aku akan mengambil kamu seorang dari setiap kota dan 2 orang dari setiap keluarga, dan akan dibawa ke Sion. Ayat 15, aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan mengembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Ini dibukakan bagi kami ketika di Manado. Ternyata kami menjadi hamba Tuhan diambil oleh Tuhan. Nah, kayak kemarin, kayak tadi saya bilang, kami diambil dari Ciseeng ini. Sebenarnya saya tidak suka keluar dari Ciseeng. Sudah tahu, gereja ini saya nikmati cuma 5 tahun. DP bau cat tuh masih berbau. Saya protes sama Tuhan. Tuhan, kenapa Tuhan kasih keluar saya dari Ciseeng? Ciseeng ini saya dapat dengan cucuran air mata. Pelayanan ini saya dapat karena Tuhan panggil kami dari Manado bawa ke Ciseeng. Kok sekarang kenapa Tuhan mau ambil kami dari Ciseeng pindahkan lagi ke Manado? Apa maksud Tuhan? Makanya tadi saya awali dengan apa? Ternyata kehidupan kita itu diatur oleh Tuhan. Amin. Sudah ada dalam rancangan Tuhan. Dan kita contoh Abraham. Coba kalau Abraham tidak keluar dari Uskasdim, apakah dia menjadi bapa dari segala orang percaya? Tidak bisa. Kalau dia berontak, enggak mau Tuhan, di Urkasdim saya punya harta, saya punya begini. Tuhan bilang keluar kau. Sudah nyaman di Urkasdim, Abraham disuruh keluar oleh Tuhan. Dan yang anehnya, kalau saya dikeluarkan oleh Tuhan dari tempat ini, tahu jelas tujuan, pulang ke Manado. Kalau Abraham, Tuhan bilang, kamu akan keluar dan pergi nanti ke tempat yang akan kutuju. Belum jelas tujuannya kemana. Belum tahu dia, pokoknya dia berjalan saja sesuai dengan arahan Tuhan. Belum tahu dia mau berhenti di mana. Bayangkan perjalanan Abraham seperti itu. Kalau saya udah jelas. Tuhan bilang kamu balik lagi ke Manado. Kok ke kampung halaman lagi? Saya bilang saya tidak mau pulang ke kampung halaman. Kan Alkitab sudah jelas bilang apa? Hamba Tuhan kalau ditampa sendiri tidak dihormati dan dihargai. Tahu nggak ayatnya? Tahu ya? Ada yang di sini Kristen sudah dari kecil? Boleh angkat tangan? Ya, turun tangan. Yang baru 2 tahun atau 3 tahun, yang baru lah jadi orang Kristen, boleh angkat tangan? Oh, berarti sudah Kristen lama ini ya, jemaat rata-rata di sini ya. Boleh katakan amin? Nah, ada yang dari Konghucu? Ada yang dari Muslim? 2 ya, dari Muslim. Tapi sudah lama ikut Tuhan. Sudah 5 tahun ya, puji Tuhan. Kalau 5 tahun ya sekelas inilah. Siapa nih? Clay berapa? Oh, Clay baru 4. Dia tahu dia 4 tahun. Ya tinggal tambah 1 tahun jadi 5 tahun. Nah, jadi Bapak bayangkan Bapak kondisi rohani seumuran Clay, lebih tua sedikit lah. Jadi itu masih termasuk, masih dangkal ya. Nah, tapi sekalipun masih dangkal, tetapi kalau pengejaran akan firman kebenaran ini berlari lebih cepat, Bapak bisa melebihi dari yang sudah bertahun-tahun jadi orang Kristen. Haleluya. Cara berlarinya bagaimana? Otomatis kesetiaan di rumah Tuhan, menangkap firman dengan benar, makan firman roh ya, bukan tubuh. Kalau tubuh makan angin itu Pak. nggak akan kenyang buat tubuh kalau makan firman. Makan firman ini hanya yang kenyang adalah roh Bapak, roh kita semua. Ya, boleh pernah Bapak Gembala ilustrasikan tubuh, jiwa dan roh? Sudah pernah? Boleh kita ulang lagi. Makanya kenapa cuman saya jadi pandai semua? Karena ternyata firman ini harus diulang. Makanya di ulangan
di dalam hidup mereka. Sehingga sekalipun mereka jauh dari orang tua, anakmu tak perlu kau ragukan, anakmu kau tak perlu kau khawatirkan, karena mereka hidup di dalam firman. Makanya orang Israel pintar-pintar, karena bangun pagi sudah baca ayat, mau keluar rumah sudah baca ayat, ya toh? Nah ternyata yang disingkapkan buat saya sebagai hamba Tuhan, jangan bosan ajar jemaat berulang-ulang. Sekarang saya mau tanya, untuk tubuh, bosan enggak makan nasi setiap hari? Tidak. Siapa yang jawab bosan? Bosan ya? Terus makan apa dong Bapak? Kentang. Wih luar biasa, kayak orang apa ya? Luar negeri ya. Nah, berarti contoh juga ini orang luar negeri. Apa-apa? Ini bagus, ada respon kan? Sama orang bule juga, nggak mungkin mereka makan nasi setiap hari karena bukan menu mereka. Betul? Ya. Kita pun, nah dari sekian banyak cuma Bapak tahu makan kentang. Yang ini makan jagung ya? Atau ubi saja bosan. Orang sakir, mereka punya menu utama ubi. Nasinya itu cemilan. Bayangkan, terbalik ya. Tapi orang Indonesia, nah, karena kebiasaan, nah, dan lebih cenderung makanan di sana ubi, ya, ubi BTK, ubi apa di sini? Singkong ya, singkong, ubi manis, ya. Itu ubi-ubian mereka punya makanan. Nasi itu cuma secuil. Kalau kita gimana? Bisa nggak kita satu hari kita nggak makan nasi, makan cemilan aja? Nah mungkin ya, yang orang Indonesia asli yang nggak badiat. Nah kalau yang badiat, wah nasi cukup sekali aja, segini, apalagi yang seumur 40. Jangan terlalu banyak nasi, dokter bilang, supaya nggak naik kolesterolnya, ya kan? Tapi tetap menu utama untuk tubuh kita adalah nasi, yang supaya karbohidrat kita kuat, jadi kuat kalau nggak lemes. Kentang juga itu ada karbohidrat, intinya ada vitamin yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Katakan amin. Ya, jadi itu tidak akan pernah bosan untuk tubuh. Jiwa pun demikian. Nah mungkin jiwa kita blank, terus nggak ada sesuatu yang kita pikirkan sehingga kita tidak bisa bekerja apa-apa, tinggal di rumah. Nah mungkin, amin. Otomatis Tuhan kasih jiwa ini untuk supaya kita bisa memikirkan sesuatu, diberi hikmat oleh Tuhan untuk kita dapat melakukan banyak perkara, banyak hal-hal. Nah manusia roh kita pun harusnya makan, ada sesuatu yang dia konsumsi. Haleluya. Boleh saya atraksikan supaya mungkin bisa sampai sakit, di waktu sehat dan di waktu sakit orang ingat ini firman Tuhan ini. Boleh? Boleh. Kita panggil Tanu, kamu jadi manusia tubuh Tan. Ya, di paling depan deh, Tanu, di muka situ jangan usah maju sini. Di situ Tan. Nah, menghadap ke sana. Terus ini manusia tubuhnya Tanu. Sekarang manusia jiwanya Tanu, Sri aja deh. Sri di samping Tanu, Sri. Kamu jadi jiwanya Tanu ya. Nah, jadi jiwanya Tanu. Terus Cika maju. Cika. Sri salah Sri. Posisi kamu di sebelah Tanu, sebelah Sri. Iya. Cika di sebelah Sri. Nah, ini saya ilustrasikan. Tanu memiliki tubuh. Boleh kalau sama-sama bilang tubuh? Memiliki jiwa. Bilang jiwa. Dan roh. Manusia itu kan terdiri dari 3 unsur. Tubuh, jiwa, dan roh. Nah, Tanu memiliki tubuh yang besar, jiwa yang besar, tapi di rohnya ternyata kecil. Haleluya. Ini kalau saya ambil garis dari perjanjian lama, Tuhan menciptakan manusia Adam. Jangan bilang Tanu deh, Adam yang pertama, manusia yang Tuhan bentuk dengan tangan. Kalau malaikat Tuhan cuma bilang jadilah malaikat. Malaikat apa? Malaikat Gabriel, malaikat semua itu cuma Tuhan dah bilang dengan mulut jadi. Bumi ini pun Tuhan cuma sebut dengan mulut, jadi air, jadi angin, jadi tanah dan sebagainya. Tetapi manusia Tuhan ciptakan dengan tangannya yang luar biasa. Katakan amin. Dahsyat enggak Tuhan? Buat manusia ya, buat kita ya. Kita ini contoh ya, contoh. Saudara mau misalnya di sini ada nggak seorang tukang apa namanya? Pahat gitu. Nggak ada ya.
Nah, kita renungkan misalnya tukang pahat atau tukang bejana, suka bikin bejana. Pasti dia sebagai seorang tukang, dia merasa ada sesuatu, misalnya dia pengen buat boneka, dia pengen imajinasi, dia pengen boneka hidungnya panjang misalnya, tapi jadinya pendek. Dia sebagai pencipta boneka ini, dia akan merasa tidak berhasil kalau yang dia bentuk dengan tangan tidak sesuai dengan imajinasinya, sehingga dia akan hancurkan kembali. Jelek. Atau mau bikin guci, gucinya di paling ujung ada sumbing atau ada retakan, ulang lagi dia kocak-kocak. Dia mau sesuai dengan kerinduannya atau yang menurut yang paling bagus. Begitu juga kita di mata Tuhan. Amin. Dia bentuk kita sedemikian rupa sesuai dengan keinginannya, sehingga di Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 di sana Tuhan katakan, aku ingin menjadikan manusia serupa dan segambar dengan Tuhan. Bayangkan, dia buat manusia ini mirip dengan dia. Yang dibikin seperti apa yang kita lihat di Tuhan Yesus kan, Allah kan yang luar biasa itu tidak terbayangkan seperti apa. Makanya kita mau lihat Allah, lihatnya Yesus Kristus. Haleluya. Nah, Adam yang pertama dibentuk sesuai dengan keinginan itu supaya jadi serupa katanya dengan Tuhan. Tetapi waktu itu rohnya seperti ini, masih roh manusia biasa. Waktu Tuhan hembusi di ayat di Kejadian 3 kalau nggak salah, Tuhan hembusi nafasnya Allah itu, jadilah roh Allah. Jadi manusia ini ada, Adam yang pertama seharusnya ada roh Allah di dalam kehidupan Adam. Sehingga apa yang jadi dengan Adam? Diberikan kuasa untuk memerintah. Jadi tujuan Tuhan ciptakan kita manusia supaya kita berkuasa untuk memerintah, bukan cuma menyanyi Tuhan buat kita. Tuhan rela mati di kayu salib itu bukan cuma supaya kita jadi pemuji, penyembah Tuhan, bukan cuma sampai di situ. Tetapi Tuhan ciptakan kita supaya kita berkuasa dan memerintah. Contoh, saudara punya kuasa masing-masing di domain-domain. Kayak engkau sana, kok punya domain apa? Toko sama jadi lupa. Ica. Kok sehat sama Ica? Sorry, hampir lupa nama-namanya. Sehat sama Ica. Diberikan domain kuasai toko kan? Selain kau sehat, siapa yang bisa berkuasa atas toko sehat? Cuma sehat kan? Yang tahu ini ya, mungkin Ica karena istri pasti tahu-tahu juga. Tapi dalam arti Tuhan beri kemampuan hikmat kepada kita manusia untuk menguasai satu domain, satu tempat untuk jadikan kekuasaan kita, dan kita perintahkan, saya ingin ambil ini untuk saya jual. Saya perintahkan untuk itu dijadikan misalnya dari barang menjadi uang. Ya kan? Jadi setiap kita manusia diberikan kuasa oleh Tuhan untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Karena apa? Karena kita ada image-nya Allah, ada kekuatan Allah, ada kemampuan Tuhan dalam hidup manusia. Tetapi hilang ketika Adam jatuh dalam dosa. Adam kan diberi kuasa untuk apa? Beri nama kepada binatang-binatang. Imajinasi Adam, saya ingin nama harimau ini, model harimaunya seperti ini. Dia sebut jadi kita. Diberikan kuasa oleh Allah untuk menjadikan sesuatu. Jadi Adam bikin monyet kan dalam piringan monyetnya harus begini. Jadi, haleluya. Baik, luar biasa. Karena ada kemampuan Allah yang diberikan kepada manusia, tetapi semua itu hilang. Kemuliaan Allah hilang kepada Adam ketika Adam kenapa? Jatuh dalam dosa. Sehingga hilang image Allah dalam kehidupan Adam. Caranya Allah untuk menggantikan posisi Adam, makanya harus lahirlah Yesus menjadi Adam yang terakhir. Ya, Yesus itu yang menggantikan Adam yang gagal. Produk pertama Allah gagal karena manusia diberikan kebebasan, tetapi dia tidak menjaga kebebasan yang Tuhan beri. Nah, kita juga sebagai manusia. Jadi roh ini yang Tuhan sudah kasih, harusnya kita jaga supaya jangan hilang kemuliaan Allah kepada kita. Ketika kita sudah percaya Yesus, secara otomatis roh
Tetapi roh Kristusnya masih posisi seperti ini, kecil. Bagaimana supaya menjadi serupa dan segambar dengan Allah? Dia harus jadi dewasa, tidak boleh kecil seperti ini. Dengan cara apa? Dia harus disuplai dengan firman Allah, sehingga dia akan bertumbuh menjadi dewasa. Siapa nih cowok ini? William. Boleh berdiri? Jika duduk. Nah, ganti posisi. Dia roh tanu, tubuh, jiwa dan roh. Roh tanu, kamu harus begini posisi rohanimu. Tanu, coba lihat Pak William. Besar dia atau kecil? Kalau apa posisi rohani seperti Cika tadi, waktu ngana, misalnya contoh di hari Minggu, ini ya, kekristenan harusnya seperti jangan ada sabar ya, yang berdiri sabar ya. Kalian bukan dihukum, tetapi ilustrasi ya, dijadikan ilustrasi. Iya, saya ingin sampaikan supaya kita sabar ya. Nah, jadi gini ya. Kekristenan ada dua macam kekristenan. Kekristenan yang error dan kekristenan yang original. Kekristenan yang original adalah kekristenan yang fresh, freedom, tidak membosankan, selalu lapar dan haus akan firman, sehingga dia akan mendapatkan rahasia-rahasia firman, penyingkapan-penyingkapan Allah akan turun atasnya. Asalkan dia kekristenan yang original, selalu rindu dengar firman Tuhan, selalu rindu duduk di kaki Tuhan, rindu ada dalam hadirat Tuhan, seperti tempat ini rumah Tuhan, untuk dia menerima makanan, pensuplaian makanan firman. Tetapi kekristenan yang error adalah kekristenan yang bosan, capek, stres, tidak freedom, dan sering mendukakan Roh Kudus, sering jatuh bangun di dalam kekristenan. Jadi kekristenan kita, ada orang dunia bilang atau orang di luar sana bilang, kita seperti roda berputar, kadang di bawah, kadang di atas. Ada yang berartikan itu seperti kadang kita miskin, kadang kita kaya. Di kerohanian begini, kadang ada waktunya kita lemah, ada kadang waktunya kita kuat. Tetapi itu kekristenan yang error. Boleh bilang error? Tetapi kekristenan yang original, dia seperti anak tangga yang dari bawah naik sampai rembang tengah hari. Rembang tengah hari, di tengah hari saudara menjadi cahaya, kemuliaan, semua orang memandang karena kita bercahaya. Kekristenan harusnya seperti itu, bukan jatuh bangun seperti tadi ya. Kadang lemah di bawah, kadang kalau nggak, jangan begitu. Kita harus bangun kesadaran saudara memiliki Kristus. Haleluya. Kristus yang luar biasa itu yang akan memenuhi rohmu. Kalau rohmu ada roh Kristus, saudara akan selalu strong. Amin. Saudara akan selalu mampu men-take over semua domain-domain, mampu men-take over masalah rumah tangga, mampu men-take over sakit penyakit pun engkau akan mampu. Amin. Kalau rohmu besar seperti ini. Jadi contoh, ini tubuh bilang begini, taruh hari Minggu, bilang gini, lelah ada kerja ini dia, capek, kayaknya mau istirahat dulu. Nah itu tubuhmu. Terus jiwamu, Sri, kamu bilang begini, iya capek, kamu jiwanya roh, jiwanya Tano ya. Coba Tano kamu ngomong ke Sri, bilang, aduh, bukan ngomong ke Sri, maksudnya dalam tubuhmu punya mulut kan. Terus kamu bilang, saya capek gitu. Terus Sri sebagai jiwamu bilang gini, iya betul, capek. Iya betul, capek. Itu jiwanya, jadi jiwa kita ini di dalam tubuh kita ini berantem loh. Terus jiwamu karena rohmu karena sudah gede begini, apa yang roh bilang? Diam kamu, diam diriku, aku mau ibadah hari ini. Coba kamu bilang, siapa bilang diam. Coba kamu bilang, diam tubuh, diam jiwa. Hari ini kita harus ibadah. Coba kamu dengan tegas ngomong. Bilang diam tubuh, diam jiwa. Coba. Diam tubuh. Ya boleh sebut nama sendiri. Dia kan ini Tuhannya Tanu, ini jiwanya Tanu, kamu rohnya Tanu. Jadi kamu bilang, Tanu, kamu harus ibadah begitu. Coba kamu bilang. Yang kencang. Ayo, William bilang, Tanu,
Itu perintahkan, kamu kan roh. Kamu perintahkan tubuh, perintahkan jiwa. Hai tubuh, hai jiwaku, kita harus ibadah, begitu. Coba. Hai tubuh, hai jiwaku, kita harus beribadah. Ya kerjakan dia ngomong. Langsung ini dua langsung kilo. Oh iya, kita harus ibadah karena rohnya yang memerintah tubuh dan jiwanya. Boleh katakan amin? Amin. Tapi coba dia kayak Cika. Mana Cika? Cika mana? Cika sini. Coba William duduk. William duduk. Sini Cika, cepat-cepat Cika. Tanu bilang capek. Terus jiwa Tanu juga bilang iya capek gitu. Kamu bilang apa? Capek. Jiwanya juga bilang apa? Iya capek. Kamu cuma gitu. Ini. Karena kecil dia nggak bisa perintah yang gede ini. Dia kecilnya cuma ngikut aja. Dia nggak ada kuasa untuk memerintah mereka. Tetapi kalau kayak rohnya kayak yang tadi, dia bilang diam. Kita harus ibadah. Hei tubuh, hei jiwa. Kamu ini tubuh ini adalah kendaraan untuk kupakai memuliakan Tuhan. Haleluya. Oke, silakan duduk Tanu Sri Cika. Terima kasih buat peragaan yang sudah ditampilkan ya. Jadi kita harus punya pandangan bahwa tubuh ini, jiwa ini harus diatur oleh roh. Amin. Tapi rohnya yang bagaimana? Rohnya yang harus roh kayak William, dalam arti dia dewasa. Saya selalu sampaikan kepada jemaat begini. Contoh, kalian punya fasilitas. Tuhan menciptakan bumi ini sebelum ciptakan manusia, sebelum Tuhan ciptakan kita, Dia sudah siapkan fasilitas untuk manusia. Benar? Benar? Jadi fasilitas yang ada padamu itu semua adalah fasilitas yang Tuhan berikan sebenarnya untuk muliakan Tuhan. Jadi jangan salah kita dipercayakan Tuhan ada ini, ada itu, ada ini dan sebagainya. Itu semua fasilitas yang Tuhan beri untuk kau pakai, muliakan Tuhan. Tidak ada tujuan kita di muka bumi ini untuk apa? Pencapaian, punya jabatan. Pencapaian apa? Pengen jadi orang kaya. Semua itu tidak kekal, semua akan lenyap di bumi ini. Tetapi tujuan kita harus satu. Tujuan kita harus sama. Apa? Serupa dengan Kristus, karena yang hanya melihat Yesus yang bisa berjumpa dengan Bapa di sorga adalah keturunan Yesus Kristus, generasi Kristus. Katakan amin. Jadi pastikan hidup kita adalah generasi Kristus. Pastikan hidup kita ini adalah orang-orang favoritnya Tuhan. Sehingga Tuhan bilang, kamu harus sempurna. Kan Yesus sempurna. Tidak ada orang yang bisa seperti Yesus, benar? Tetapi kalau rohnya Kristus ada di dalam hidupmu, kita bisa serupa dengan Kristus. Jadi buat apa kalian menyanyi lagu apa tuh? Ku mau sepertimu Yesus. Cuma di sini. Katakan, saya tidak mau cuma di mulut saja. Saya tidak mau. Tetapi saya mau menjadi realita bahwa saya mau seperti Yesus, sehingga waktu Tuhan datang dia kenal siapa kita. Hai anakku, ikutlah aku. Mari berjumpa dengan di sorga. Karena kita tidak bisa melihat Tuhan kalau hidup kita tidak seperti Kristus. Haleluya. Buka ayatnya 1 Kolose 27. Kolose 1. Ini harus tanamkan di dalam hidup kita, saudara, supaya kita bukan menjadi kekristenan yang error ya, tetapi kekristenan kita benar-benar kekristenan yang original, yang selalu strong, selalu ada rasa lapar dan haus akan firman. Di mana kita temukan firman? Hanya di dalam rumah Allah. Oleh siapa? Oleh orangnya Tuhan yang Tuhan approve. Contohnya Bapak Gembala, saudara ada di tempat ini berarti atas kehendak Tuhan. Dia membimbing saudara untuk menyampaikan kebenaran, membawa saudara untuk dewasa rohani. Ya, kalau mau dewasa tubuh, saudara makan banyak makanan supaya otot-otot tubuhmu kuat. Tetapi kalau supaya rohmu kuat, kau harus makan, mendapat pensuplaian makanan rohani supaya otot-otot rohanimu kuat. Sehingga engkau tidak error di luar sana. Engkau tidak jatuh bangun sebagai orang Kristen. Ketika orang, yang paling parah kita orang Kristen, saudara, kalau memiliki roh Kristus, memiliki Kristus di dalam hidup, saudara dapat ayat 26 dulu, ayat 26. Kita baca dari ayat 26 baru masuk ke ayat 27. Oh di sini ya. Kenapa saya tengok situ? Yaitu rahasia. Nah ini, kenapa saya bilang, kenapa saya dari sisi yang Tuhan tidak bukakan ini?
Nanti di Manado saya dibukakan tentang ini. Ini ayat dulu cuma jadi semacam ayat saja, biasa saja. Tetapi ketika saya dibukakan rahasia ini ternyata, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, dari keturunan kepada keturunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Lanjut ayat 26. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Kalau di dalam terjemahan bahasa Inggris, yang Kristus ada di tengah-tengah kamu itu adalah Christ in me. Kristus ada di dalam hidupku. Kalau kebenaran ini saudara tangkap dengan benar dan bangun kesadaran, saya memiliki Kristus. Kristus tinggal di dalam hidup saya. Saudara tidak akan jatuh bangun. Kenapa? Seperti jemaat saya punya kesaksian. Waduh mami, saya dulu waktu belum mengenal kebenaran ini, saya dulu sudah dari GPDI masih kecil, tapi orang tua sudah jemaat GPDI lama. Tapi saya jadi orang Kristen sebagai jemaat GPDI, tapi tidak bangun kesadaran memiliki Kristus. Kristen yang yang biasa-biasa saja. Kenapa? Kalau saya sementara dengar firman ini, dia punya kesaksian waktu dia di gereja lama, waktu dia belum ketemu dengan kami, dia bilang, tahu Nami, saya sementara duduk dengar firman, cuma jadi rutinitas. Kenapa? Karena begini, ketika bos saya telepon, apa namanya, dasiran langsung ini, kenapa Pak Dong mendengar ini? Ini kesaksian nyata jemaat anak-anak rohani saya, namanya Daud ini Bapak Daud, dia bilang, tahu Nami, waktu dulu saya di pola lama, belum dibentuk di tempat ini, saya kalau bos saya telepon, Daud masuk kerja. Dia kerja di pabrik ikan. Daud kamu harus masuk kerja. Nak perlu tanya-tanya gembala izin, nak perlu saya langsung keluar. Sementara dengan firman. Tetapi ketika kebenaran mulai disingkapkan dalam pribadi Bapak ini, apa yang terjadi saudara? Dan dia bilang, saya sudah jadi orang Kristen. Istirahat jam 12, kami ketawa-ketawa, teman-teman semua ketawa apa? Nonton film porno, tidak ada ketakutan, tidak ada rasa takut akan Tuhan. Padahal sudah orang Kristen. Saya juga sebagai ketua pemuda waktu itu nonton film porno terlalu dianggap biasa, dianggap bukan dosa. Tapi ketika kebenaran disingkapkan buat dia mengalami ketakutan yang luar biasa. Saya tidak mau. Ternyata saya membukakan Roh Kudus. Ternyata kekristenan saya cuma di kulit-kulit saja, tidak mendalami sebenarnya Kristus yang luar biasa tinggal di dalam hidupku. Kalau Kristus yang luar biasa tinggal di dalam hidup kita saudara, coba renungkan waktu Yesus di muka bumi. Yesus kan sudah tidak ada di muka bumi sekarang. Waktu Yesus ada di muka bumi, dia buat apa? Buat mujizat. Dia buat orang lumpuh berjalan, orang mati melihat, orang mati bangkit, mata buta lihat. Kalau rohnya Kristus yang luar biasa itu dalam hidup kita saudara, tidak jadi pengemis. Dalam arti begini, kita Kristenan begini, kekristenan pola lama begini. Oh Tuhan, nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Kalau orang sebagai anak contoh, Lika dengan anak-anak gembala, dompet baju sekolah, dompet kebutuhan fasilitas, apakah orang harus merengek masih dalam bayi? Si Alika bilang, mama, apa bunda, kita mau makan minum susu masih dalam perut. Apakah dia teriak-teriak seperti itu? Belum lahir, bundanya pasti sudah siapkan loyor, baju, susu dan sebagainya. Begitu kita di hadapan Tuhan, kalau kita bangun kesadaran siapa kita orang Kristen, kita harus ingat fasilitas Tuhan sudah Tuhan siapkan sebelum kita ada. Haleluya. Tinggal kita minta, tinggal kita raih. Ya, saya bilang sama jemaat, berangkas di surga Tuhan sudah taruh setiap nama. Nama saya Jen ada, nama gembala Jen ada. Tetapi bagaimana cara untuk kita ngambil berangkas surga ini? Berkat-berkat yang dari surga bagaimana caranya? Tuhan bilang apa? Kamu diberikan kunci kerajaan surga. Sudah ada kunci, tapi rohanimu masih seperti Alika dan Glenn. Papanya sudah kasih fasilitas. Apa yang punya papa, misalnya punya motor ada 2 loh. Jika boleh pegang kunci, Alika boleh pegang kunci, tapi bisakah mereka kendaraan mereka bawa? Kalau posisi mereka masih seperti itu, bisa nggak? Fasilitas apapun yang diberikan kepada anak, kalau dia masih kecil tidak bisa, tidak berguna. Haleluya.
Kita pun orang Kristen Tuhan sudah kasih fasilitas, tapi tidak akan berguna dalam hidup kita kalau posisi rohani kita jongkok, posisi rohani kita anak-anak. Semua mau kunci, hore, saya punya kunci, papa saya kaya, kita punya raja di atas segala raja, Tuhan Yesus kita. Berarti kan kita kaya, amin. Tapi itu semua jadi tidak berguna kalau kita masih anak-anak, amin. Kita pun kayak minta-minta, loh kita posisi rohani kita anak, nggak perlu minta-minta. Bapak tolong saya, nggak perlu, sudah ambil saja. Kita diberikan kuasa untuk berkuasa dan memerintah. Ambil saja berkat yang untuk kita. Haleluya, tinggal perintahkan. Bapak, Tuhan Yesus, ku yang luar biasa. Bulan depan aku butuh ini loh Tuhan. Aku beriman dan percaya aku ini adalah anakmu. Tuhan pasti siapkan, itu akan jadi perkataan kita. Tapi hati-hati, mulut kita ini yang mengandung kuasa. Berkat bisa kita sampaikan terjadi, kutuk pun bisa jadi. Ya, jadi jangan gunakan sembarangan mulut kita. Amin. Kalau posisi rohani kita sudah dewasa, kita bisa memilah-milah mana yang baik dan mana yang tidak berkenan kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi kita akan memiliki rasa yang apa? Oh Tuhan, ternyata saya ini anak raja. Saya ini keturunan Kristus. Saya ini adalah generasi Kristus. Posisi rohani saya harus dewasa sehingga aku punya materai, punya mandat dari Tuhan untuk memerintah. Tuhan, aku ingin buka usaha ini loh Tuhan. Kalau Tuhan berkenan, itu pasti jadi. Tuhan, saya kamu. Jadi kita bukan pengemis, kita bukan pembantunya Tuhan yang begini. Tuhan, saya butuh ini. Kekristenan yang begitu, stop deh saudara. Haleluya. Jangan kita minta-minta, pastikan posisi rohanimu. Tuhan, saya anak raja. Apa yang ku katakan, apa yang aku imani, itu pasti terjadi. Tubuhku adalah kendaraan yang aku bisa pakai muliakan Tuhan. Kalau sakit, di dalam nama Yesusku yang luar biasa, yang menyembuhkan sakit penyakit, aku menjadi sembuh untuk ku pakai muliakan Tuhan. Apalagi pekerjaan Tuhan, orang yang tidak setia saja Tuhan berkati. Saya ini sebagai anakmu Tuhan, saya setia kepada Tuhan, Tuhan juga akan setia kepadaku. Amin. Itu deklarasikan dengan mulutmu, karena engkau penuh kuasa. Amin. Jangan takut-takut. Wah, betul nak, jangan tuh ragu-ragu begini. Betul nak, saya anak Tuhan. Malu mau bilang sama Tuhan, mau minta ini, minta itu. Nggak perlu, kalau kunci kerajaan Allah ada di tangan kita. Dan posisi rohani kita dewasa, buka. Silakan buka. Kalau kita sudah dewasa, buka berkat itu. Buka, kunci sudah ada di tangan kita. Amin. Haleluya. Saudara bisa paham firman Tuhan? Sangat paham. Asal benar-benar saudara ini sudah jadi, di mana saudara mendapatkan makanan rohani? Hanya di rumah Tuhan. Pensuplaian makanan setiap di rumah Tuhan, saudara akan memiliki otot-otot rohani yang kuat. Haleluya. Bapak Gembala, jam berapa ini? Hah? Sudah berapa ini saya sampaikan firman? Ada yang bisa lihat jam? Lebih bagus nggak usah lihat jam. Kalau di tempat pelayanan kami, saudara, Bapak Gembala, Bapak Papi Rohani atau saya sebagai Papi Rohani menyampaikan firman bisa 1 sampai 2 jam. Pujiannya cuma sebentar. Kalau di tempat kami, makanya kenapa jemaat saya pintar, karena mereka betul-betul, dan orang enggak kayak apa ya, cacing kepanasan gini-gini, enggak, malah semakin, oh yes, seperti saya tadi sampaikan firman tadi kayak tadi, orang yang harus berdiri, yes, amin, tangkap firman, amin, dan itu akan menjadi realita. Haleluya. Karena cara merespon kita, Tuhan tilik dari tempat yang mati. Oh, ini orang memang bergelora, Tuhan berkati. Dulu saya bilang sama jemaat, saya tidak mau jemaat saya ada yang mati. Dan ternyata benar saudara, selama saya jadi jemaat GPRI CCN, saya tidak lihat jemaat yang mati. Pas saya keluar, banyak yang mati, tapi gembala ini yang melayani. Karena saya berkata, saya tidak mau melayani jemaat di kuburan. Jadi saya bilang sama jemaat saya di Metanoia, saya tidak mau melihat saudara mati. Saya mau melihat saudara bergelora. Biar yang tua-tua seperti Kaleb, saudara yang tua-tua beriman seperti Kaleb, sekalipun sudah 84 tahun, tetapi kekuatannya seperti Kaleb 45 tahun. Jadi jemaat saya ada yang 80 berapa ya? 84. Dia tukang keliling. Terus dia rencana pulang kampung, dia sudah dari Papua. Dia pulang kampung mau istirahat.
rencananya mau istirahat karena sudah puas. Ternyata sampai di Metanoia ada pembangunan gereja. Opa namanya Eliezer, Opa Eser kalau mama anaknya mendengar. Opa Eliezer yang tujuan pulang kampung ingin istirahat, di Metanoia bukan istirahat, dipakai tua 84 tahun dia naik bikin tela apa yang namanya tembok setinggi ini tinggi berapa? Setinggi ini saudara. Berapa ya? 3,5 meter ya. Gereja kami lagi bangun saudara. DP kepala tukang Opa Eliezer umur 84 tahun naik di atas kerangka yang dibangun. Tidak ada gemeteran kakinya. Saya bilang, Opa, kekuatan Yakub Tuhan berikan. Dia bilang, yes. Dan benar terjadi. Bukan datang istirahat, malah datang kerja. Haleluya. DP anak gua tuh, bapak-bapak muda-muda, dia tuh di atas kepala bahas. Saya bilang, luar biasa Tuhan kirim tukang handal dia saudara. Tapi dia mau pulang, rencana pulang DP anak sobat gereja dan orang. Jadi dan kami ya, orang itu kita ya, jemaatnya anaknya udah jemaat kami. Jadi otomatis bapak ini dia pikir DP gereja lama kan sudah perlu dibangun, selesai. Dia juga katanya yang bangun gereja lamanya. Sebelum waktu yang kita pas dia pulang, wah ketemu juga dengan gereja yang membangun. Tapi karena dia Tuhan persiapkan buat gereja saya. Karena dia bisa oh ini bagus begini, Pak Gembala begini, tapi gini lah sudah opa ya, tapi Tuhan masih pakai. Jadi selagi kita masih muda beri yang terbaik. Sebab itu Tuhan perhitungkan Hizkia nggak jadi mati. Kenapa? Karena Tuhan dah lihat di masa lalu. Dia cuma menghadap tembok. Hamba Tuhan loh, hamba Tuhan yang vonis bukan dokter. Kalau dokter bisa meleset, tapi ini hamba Tuhan. Tuhan bilang, siapa hamba Tuhan waktu itu? Nathan ke siapa? Pergi bilang Pak Hizkia, hari ini juga engkau akan mati. Hizkia cuma menangis di tembok. Tuhan, ingatlah perbuatanmu waktu lalu. Waktu muda aku begitu giat melayani Tuhan. Waktu muda aku begitu semangat melayani Tuhan. Tuhan kepada ini ada masa lalu. Akhirnya Tuhan tambahkan 15 tahun lagi. Tapi jangan seperti Hizkia. Tuhan ada kasih bonus 15 tahun lagi. Dia tidak hargai, dia jatuh. Lebih baik saudara kalau mau mati, yang penting dalam posisi rendah, lebih baik mati waktu itu daripada Tuhan kasih umur panjang tapi hidupmu tidak berguna bagi Tuhan. Lebih baik mati daripada ada kasih umur panjang tapi ujung akhir seperti Hizkia, menyakiti hati Tuhan. Tapi jadilah seperti Henok. Henok umur 60 tahun, Tuhan kasih umur panjang, dia sampai nyana mati kan Henok. Dia naik terangkat ke surga. Alangkah baiknya orang Tuhan tambah usia, tapi sampai akhir hidup tetap dengan Tuhan. Jangan Hizkia jatuh dalam dosa. Kalau Tuhan kasih kesempatan orang untuk hidup, tetap dengan Tuhan. Katakan amin. Jangan dapat kesempatan untuk hidup, tapi dipakai buat yang lain. Tidak berguna. Haleluya. Haleluya. Mungkin itu saja kan ya. Boleh? Atau menyanyi dulu satu pujian. Saya ingin